Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kehidupan, sering sekali kita mendengarkan hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak melemah, tidak tunduk atau lunak terhadap nasihat dan pelajaran setelah melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizatnya. Orang yang seperti ini biasanya kerap kesulitan menerima masukan atau kritikan dari orang lain tanpa merasa terancam atau merasa perlu membela diri. Di sini, saya akan bercerita bagaimana cara melembutkan hati seseorang yang sudah mengeras. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Yang sudah subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saya akan bercerita tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu yang suka lapar untuk melembutkan hati. Sesungguhnya ada 4 hal yang dapat melembutkan hati dan membuat khusyuk. Yang pertama, yang dapat melembutkan hati kita adalah sedikit berbicara. Artinya, lebih banyak diam daripada berbicara. Malah, bicaranya itu lebih banyak kepada zikir. Sebagaimana saya pernah bercerita tentang salah satu seorang tabi'in yang bernama Ar-Rabi Ibnu Qutsaim rahimahullah. Tabi'in itu adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ar-Rabi Ibnu Qutsaim ini adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa sifat yang ada pada Imam Ar-Rabi ini? Saking mulia dan luar biasa ketakwaannya, kalau kita duduk bersama dengan Imam Ar-Rabi Ibnu Qutsaim selama 1 tahun, Imam Ar-Rabi tidak akan memulai untuk berbicara. Bayangkan saudara, kita duduk sama Imam Ar-Rabi Ibnu Qutsaim selama 1 tahun. Dia tidak akan memulai untuk berbicara. Dia hanya akan menjawab pertanyaan apa kabar, baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu saja. Biasanya kalau ada orang yang seperti ini, maka orang itu akan dianggap tidak normal. Dia dianggap sedang sakit jiwa karena dia diam saja atau lebih banyak diamnya. Tapi kalau ada orang yang enak mengobrolnya, pasti orang-orang akan bilang, kalau ngobrol sama kamu mah enak, nggak bosan. Padahal isi pembicaraannya adalah dosa semua. Jadi yang dapat melembutkan hati adalah memperbanyak diam dan sedikit berbicara. Dalam berbicara kita harus berhati-hati dan tidak berbicara sembarangan. Yang kedua, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah tidak banyak bergaul, apalagi pergaulan yang tidak baik, yang enggak jelas. Kadang-kadang kita tidak berhati-hati dalam pergaulan kita. Jadi, yang dapat melembutkan kalbu dan membantu kekhusyuan kita adalah sedikit bergaul. Apalagi bergaul sama orang yang tidak menambah iman kita, justru malah merusak iman kita. Kita dugem yuk, kita nongkrong di kafe ini yuk, kita nonton yuk. Yang ditakutkan adalah justru perbuatan maksiat itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana maksiat dan mana yang tidak. Berhati-hatilah. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, yang kita rasa orang yang soleh ini bisa menasihati kita sehingga dapat meningkatkan iman kita, menambah ilmu kita. Yang ketiga, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah sedikit tidur, apalagi di malam hari. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sholat itu adalah sholat Nabi Daud. Bagaimanakah sholat Nabi Daud itu? Setelah Isya, dia tidur separuh malam. Misalkan, kalau malam hari itu kurang lebih adalah 8 jam, maka dia tidur selama 4 jam, kemudian dia bangun untuk sholat malam selama 2 jam, kemudian tidur lagi 2 jam yang tersisa. Begitulah cara sholat Nabi Daud. Dan sebaik-baiknya puasa adalah puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Sedangkan sholat yang paling disukai Allah adalah juga sholat Nabi Daud alaihi salam. Ia tidur hingga pertengahan malam, kemudian bangun sholat malam pada waktu pertiganya, lalu ia tidur kembali pada 1/6-nya. Kemudian ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat atau yang terakhir, yang dapat melembutkan hati dan membantu khusyuk adalah sedikit makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan yang sedikit itu cukup untuk berhari-hari. Kalau memang terpaksa mau makan enak,
maka isilah perut kita dengan sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga untuk napas. Jangan makan sampai sesak napas. Harus ada sebagian kita sisakan ruang untuk kita bernapas, agar kita bisa berjalan dan bisa beribadah dengan nikmat. Pembaca yang dirahmati Allah, oleh karena itu, maka yang membuat hati kita menjadi keras adalah banyak berbicara, banyak bergaul, banyak makan, dan banyak tidur. Saya akan memberikan latihan kepada saudara pendengar semua. Cobalah sebelum tidur, usahakan duduk sendirian, dalam kesepian, berzikir, sambil bertafakur. Hal ini sangatlah bermanfaat bukan hanya untuk ibadah dan iman kita, tapi juga untuk kesehatan kita. Abu Dzar suka lapar karena untuk melembutkan hati, dan ia suka sakit karena kesabaran atas rasa sakit dapat menghapuskan dosa. Kenapa ia suka sakit? Karena kesabaran atas rasa sakitnya dapat menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian ia sangat menyukai kematian. Ia pernah ditanya, "Kenapa kamu suka dengan kematian?" Ia menjawab, "Aku suka dengan kematian karena aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sekarang, yang jadi pertanyaan saya adalah, jika kita ditakdirkan terpilih untuk mati saat ini, apakah kita ingin berjumpa dengan Allah, ataukah kita malu berjumpa dengan Allah karena masih banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, serta kita belum beribadah dan beramal soleh dengan sebaik-baiknya? Semoga pembahasan ini bisa membuat hati kita menjadi lembut dan kita bertambah khusyuk dalam beribadah. Dan semoga istighfar yang selalu kita ucapkan dapat membawa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa komen dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.